Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Mirza Sabrina dengan NIM 401200130. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga, bagi hasil, dan margin. Pembahasan pertama mengenai bunga bank. Bunga bank merupakan biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Kemudian jenis bunga di bank konvensional. Jenis bunga ini ada 5. Yang pertama yaitu suku bunga tetap. Suku bunga tetap ini bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu suku bunga flat. Merupakan suku bunga yang penghitungannya dihitung dari jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Kemudian yang ketiga yaitu suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Kemudian selanjutnya yaitu suku bunga anuitas, yaitu suku bunga efektif yang disesuaikan agar jumlah cicilan yang dibayarkan tiap bulan tetap atau tidak berubah. Kemudian suku bunga mengambang, yaitu suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagi hasil. Bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah pada nasabahnya, yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, di mana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Berbeda dengan bunga pada bank konvensional, sistem bagi hasil lebih mengutamakan kebersamaan dalam sebuah usaha. Kemudian skema bagi hasil bank syariah. Ada 3, yaitu yang pertama profit sharing. Sistem ini dilakukan dengan berbagi keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Kemudian yang kedua yaitu gross profit sharing. Nah, sistem ini didapat dari membagikan keuntungan laba kotor dari usaha. Kemudian yang ketiga yaitu revenue sharing. Sistem ini menggunakan pendapatan usaha saja yang dijadikan dasar penghitungan bagi hasil. Kemudian produk bagi hasil. Yang pertama yaitu al-mudharabah, merupakan akad dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Mudharabah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul mal dan mudharib. Shahibul mal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Nah, produk bagi hasil yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Musyarakah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama syirkah al-malik dan syirkah al-uqud. Syirkah al-malik merupakan kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan muncul pada saat 2 orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. Sedangkan syirkah al-uqud merupakan pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Kemudian perbedaan bunga dan bagi hasil. Perbedaan pertama pada bunga yaitu penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Sedangkan pada bagi hasil, penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Perbedaan yang kedua, pada bunga, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Sedangkan pada bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Perbedaan ketiga,
yaitu pembayaran pada bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan pada bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Kemudian perbedaan yang keempat, yaitu jumlah pembayaran pada bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Sedangkan pada bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang margin. Margin merupakan persentase keuntungan yang didapat perusahaan dari penjualan produk atau jasa dengan modal yang dikeluarkan. Cara penghitungan margin yaitu membagi keuntungan dengan modal lalu dikalikan dengan 100%. Margin sangat erat kaitannya dengan profit dan seringkali disebut sebagai profit margin atau keuntungan margin. Profit margin ini adalah hasil dari perbandingan laba setelah dikurangi bunga dan juga pajak. Kemudian metode penentuan profit margin. Metode penentuan profit margin ada 4. Yang pertama yaitu markup pricing, yang kedua yaitu target return pricing, yang ketiga yaitu perceived value pricing, dan yang keempat yaitu value pricing. Sekian penjelasan materi dari saya tentang bunga, bagi hasil, dan juga margin. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.